Jamaah oh jamaah. Alhamdulillah. Alhamdulillahirrabbilalamin, kita masih di Islam itu Indah. Dan alhamdulillah banyak jamaah yang bertanya di Islam itu Indah. Jadi kalau gitu aku bacain pertanyaannya. Yuk kita masuk ke segmen Tanya Dong Ustadz. Kami semua tanya dong Ustadz. Masya Allah. Cincai ya kok ya? Cincai lah. Cincai lah. Cengli nih. Cengli nih, aku bacain Cincai ya. itu apa? Cinglai itu apa? Coba kok, kasih tau kok. Cincai itu kalau ada terjadi sesuatu, udahlah cincai nggak apa-apa lah. Nggak Dia apa-apa, untung cincai. tipis. Kalau cengli itu adil ya. Kita hidup mesti cengli dong. Lu bawa cengli kalau nggak gitu. Kalau ya. cuan tahu pasti tahu Cuan duit. untuk- Duit. Iya. Kalau kita kan hopeng ya kok ya. Hopeng. 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 Nggak ngerti, nggak ngerti. Sama. Hopeng enggak ngobrolnya Hopeng apa lagi? Oh, hopeng tuh Teman bestie. dekat. Yang saya tahu epeng. Itu ya, itu cuan juga. Masya Udah deh, kebacain aja dari jamaah nih. Dari Instagram hamba Allah ya. Assalamualaikum Ustadz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Mohon izin untuk bertanya. Gimana sih caranya agar suami saya mendapatkan hidayah untuk tidak pelit lagi kepada istrinya? Waduh. Coba Ustadz bayangkan, di tahun 2023 saya dikasih uang belanja cuma 20.000 sehari. Kadang saya ke pasar bingung, mau belanja apa dengan harga 20.000. Ini bukan, oh bukan, aku pikir virus tanya-nanya gini. Takut aku. Ustadz, Maulana. Begini, mohon maaf ya kepada istri dimanapun berada ketika ada suami yang pelit. Sebenarnya begini, ingatkan akan kewajibannya untuk memberikan nafkah. Nafkah itu adalah sesuai kebutuhan, sesuai kemampuan, dan sesuai kesepakatan. Maka kalau merasa suaminya pelit, beritahu suami supaya dia pergi belanja. Atau ajak dia ke pasar supaya dia tahu harga, lihat tahu keadaan, lihat kebutuhan sehari aja. Misalkan hari Sabtu, hari liburnya ndak kantor, Kak, yuk kita ke pasar, temani aku belanja, supaya dia tahu aku mau makan ini terus dia belanja, barulah dia sadar ternyata tidak sesuai. Kadang-kadang suami itu nggak bisa diberitahu tapi dikasih contoh. Kalau nggak langsung praktekkan. baru dia praktek langsung. ngasih. Oke, terima kasih Ustadz Maulana untuk Iya. jawabannya. Terima kasih jamaah sudah bertanya, semoga terjawab ya. Dan sekarang jamaah kita sama-sama akan mendengarkan kesimpulan pembahasan kita hari ini yang akan dibawakan nanti sama Ko Denis dan dilanjutkan juga dengan doa yang akan dibawakan sama Ustadz Syam. Untuk yang pertama silakan Ko Denis. Insyaallah. Ya. Baik, bismillahirrahmanirrahim. Izin ya Ustadz, insyaallah. Yang luar biasa dari Islam itu justru cara merubahnya. Cara merubah manusia. Semua orang sepakat pengen bahagia ya. Ya. Tapi di dalam Islam itu kadang kepikiran nggak, makin kita taat, makin kita takwa, kok makin diuji masalah ya? Makin kita hijrah, makin kita tobat, kok hidup makin berat ya? Ternyata masalah, Masya Allah, ketika akhirnya ujian itu datang bertubi-tubi, bisa jadi kita mungkin akan kecewa, tapi ternyata itulah pertolongan Allah. Karena justru salah satu kunci penderitaan manusia itu ada ketika kita melanggar ayat Inna lillahi wa inna ilaihi roji'un. Kita milik Allah, semuanya milik Allah dan akan kembali kepadanya. Contoh, kalau motor kita atau mobil kita hilang sedih. Sedih. Tapi coba kalau yang hilang motor atau mobil orang lain. Enggak. sedih. Kenapa? Karena bukan punya saya. Permasalahannya kalau kita semua serba punya saya, padahal titipan, itu akan jadi penderitaan. Islam sengaja dengan mengambil itu semua, Allah tahu itu semua nggak bisa membahagiakan kita, akhirnya Allah uji. Akhirnya jadi nggak pahit lagi, sehingga akhirnya itulah Islam. Juga disebutkan dari kata aslama yuslimu, lepas, berlepas, berserah. Di hati udah nggak ada apa-apa lagi, tinggal Allah doang. Digebugin pakai harta, jabatan, segala macam, hilang semuanya. Asal masih punya Allah, dia tetap bahagia. Makanya orang-orang soleh tetap baik kan, meskipun ujiannya seberat itu, pahala padahal banyak, dosa padahal sedikit, ya, dan bahkan terampuni kalau para nabi, tapi tetap segitu baiknya sama orang dan bahagia lagi. Coba lihat orang yang udah dapetin dunia dan segala macam dan izin yang pernah dirasakan di Thailand itu punya segala-galanya, tapi ketika jadi bandar judi dan jadi luar biasa kaya, malah lebih menderita daripada waktu kelaparan dulu. La haula wala quwata illa billah. Itulah cara Islam merubah dunia dengan melepas segala kebergantungan kita hanya kepada Allah saja. La haula wala quwata illa billah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Allahumma salli ala sayyidina Muhammadin nabiyil ummi wa ala alihi wa sahbihi wa sallim. Allahumma ihdina fi man hadait wa afina fi man afait wa tawallana fi man tawallait. Allahumma ya muqallibal qulub, wahai Allah yang maha membolak-balikkan hati kami ya Allah,
Allah. Thabbit qulubana ala dinika wa ala ta'atik. Teguhkan hati kami, tetapkan hati kami dalam ketaatan padamu dan agamamu ya Allah. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammad walhamdulillahi rabbil alamin. Amin. Masya Allah, terima kasih kepada guru-guruku yang tercinta. Ko Denis terima kasih juga ya. Dan terima kasih jamaah sudah menyaksikan Islam itu Indah. Insya Allah besok kita ketemu lagi ya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Nyanyi dong. Mana bunda, mana bunda, nak bunda, mana bunda. Ingat, aku happy. 2 bintang tamu ini menyenangkan. Mana bunda, mana bunda.